Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan Bapak Muhammad Firdaus Ainul Yakin, Kaprodi PGMI, dan dosen pengampuh mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Perkenalkan, nama saya Nita Amalia Putri, Fakultas Tarbiyah, Prodi dari PGMI semester 4, akan menyelesaikan tugas UAS dari Ibu dosen pengampuh mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu dosen Nur Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Ada beberapa perbedaan. Mungkin yang pertama dari filosofi dan tujuan. Filosofi kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi dan pembetulan karakter melalui pendekatan tematik dan terpadu. Sedangkan kurikulum Merdeka berbasis pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai proses memerdekakan siswa. Dan tujuan utamanya dari kurikulum 2013 meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai potensi, minat, dan kebutuhan. Yang kedua, bisa dilihat dari struktur kurikulum. Ada aspek pendekatan pembelajaran, mata pelajaran, dan jam pelajaran. Dari aspek pendekatan pelajaran, kurikulum 2013 bisa dilihat dari tematik integratif khusus SD, berbasis konten, dan penilaian otentik. Yang kurikulum Merdeka, aspek pendekatan pembelajaran adalah berbasis proyek, diferensiasi, dan kompetensi dengan fleksibilitas tinggi. Dari aspek mata pelajaran, yang kurikulum 2013 tetap dan baku, termasuk TIK di SMP atau SMA dan mapel terpadu di SD. Yang kurikulum Merdeka dalam aspek mata pelajaran lebih fleksibel, contoh IPA dan IPS terpadu di jenjang SMP. Pemilihan mapel SMA sesuai minat. Dan aspek di jam pelajaran, kurikulum 2013 diatur ketat per minggu. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan jam pelajaran dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dan yang ketiga, ada profil siswa. Aspek profil lulusan yang kurikulum 2013 beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan produktif. Yang kurikulum Merdeka fokus pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Yang keempat bisa dilihat dari penilaian, yang aspeknya adalah jenis penilaian. Kurikulum 2013, penilaian formatif dan sumatif berbasis angka dan deskripsi. Yang kurikulum Merdeka, penilaian lebih banyak ke formatif atau proses dan holistik, menggunakan asesmen diagnostik awal dan refleksi belajar. Dalam aspek laporan hasil belajar, raport yang kurikulum lebih banyak ke formatif atau proses dan holistik, menggunakan asesmen diagnostik awal dan refleksi belajar. Dalam aspek laporan hasil belajar, raport yang kurikulum Merdeka, raport berisi nilai dan deskripsi per mata pelajaran. Yang kurikulum Merdeka, raport bisa berbentuk narasi dan penilaian kualitatif, fokus pada kemajuan belajar dan proyek.
Yang nomor 5 bisa dilihat dari peran guru dan siswa. Dalam aspek guru, kurikulum 2013 sebagai fasilitator dan sumber ilmu tetap mengikuti silabus baku, yang kurikulum merdeka sebagai pendamping yang memberi ruang eksplorasi, lebih leluasa merancang pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Dan aspek siswa, yang kurikulum 2013 bisa diarahkan mengikuti materi dan tugas. Yang kurikulum merdeka lebih aktif, relatif, dan berperan besar dalam proses belajar. Student Central Learning. Yang keenam, implementasi dan fleksibel. Dalam aspek fleksibilitas, yang kurikulum 2013 adalah terstruktur dan seragam secara nasional. Kurikulum merdeka fleksibilitas, sekolah bisa memilih menjadi sekolah penegak atau menggunakan kurikulum merdeka secara bertahap. Yang implementasi kurikulum 2013 wajib nasional sejak 2013 dan opsional di awal tahun 2022, lalu berkembang menjadi kurikulum nasional di 2024. Yang terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Dalam aspek P5, kurikulum 2013 tidak ada dan kurikulum merdeka ada. Siswa mengerjakan proyek lintas mata pelajaran terkait isu nyata, lingkungan, budaya, kewirausahaan, dan lain-lain. Baik, kesimpulannya, kurikulum 2013 terstruktur, seragam, dan berorientasi pada standar nasional. Fokus pada materi dan penguasaan kompetensi dasar. Yang kurikulum merdeka lebih fleksibel, adaptif, dan menekankan personalisasi belajar. Fokus pada penguatan karakter, kompetensi abad 21 dan pemerdekaan belajar. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.